Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'daha la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Segenap dewan masyayikh, para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh, wabil khusus al-mukarram murabi arwahina Sibati Ali Masyuri, dan segenap para kiai yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Mas Kiai Matarul Haflak, sekeluarga, semua putra dan cucu Romo Kiai Ismail Muzaki. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajah, bisa ketemu, bisa silaturahim. Semoga benar-benar pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar merupakan silaturahim yang maqbulah masmu'ah inna Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak kita dengarkan dawuh-dawuh dari Sibati Ali. Cuma saya agak sedikit panik karena MC-nya dengan kurang pekerjaan tahu-tahu memanggil kami dengan bahasa Hadratus Syekh. Itu pelanggaran. Kiai itu ya kayak bayi Ali itu kiai. Kalau kayak kita ini harus sampai jadi kiai bahaya. Namanya bentukan-bentukan tidak bertanggung jawab kepada dirinya ini sangat sulit untuk kemudian dikasih tanggung jawab untuk orang lain. Kiai itu, panutan itu harus benar-benar bertanggung jawab kepada siapapun yang beralaqah dengannya. Sebagaimana sering kalau di daerah kami, mungkin di Madura juga banyak, misalnya kayak Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan ana wali kulli man asr martubuhu min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi akhudhu biyadi kullama asra hayya wa maita. Seorang guru, seorang muallim, seorang mursyid, seorang ustaz harus benar-benar bertanggung jawab kapanpun muridnya butuh hayya wa maita, hayya wa maita, baik masih di dunia ini ataupun sampai nanti di akhirat nanti. Kalau kemudian orang-orang kayak kami ini yang gak jelas-jelas ini kemudian panjenengan panggil Hadratus Syekh, wah itu bahaya sekali. Wong nasib kita aja gak jelas kok kon ngurusi wong liya, kok suruh ngurusi orang lain. Para masyayikh, para kiai adalah warasatul anbiya. Satu dari sekian banyak tugas daripada para anbiya adalah memastikan umatnya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan ana awwalu may yaftahu babal jannah, saya adalah orang pertama kali yang buka pintu surga. Pada prakteknya Rasulullah terus diingatkan oleh para malaikat, coba dicek ulang ada apa tidak umatmu yang di dalam hatinya masih ada setitik keimanan dan kebaikan. Kemudian beliau cek, beliau lihat, beliau pantau kembali. Iya, wong Kanjeng Nabi punya kuncinya. Itu coba kalau kita suruh turun, suruh ngecek. Ya nanti kalau naik lagi masih buka lah, kalau sudah nggak buka, kalau sudah tutup kan masalah bagi kita. Makanya kita agak berat dengan istilah itu. Tapi yang paling prinsip, semoga apa yang dilakukan oleh putra-putra Kiai Ismail ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merupakan hadiah yang terbaik. Karena apa? Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang itu kalau sudah berada di dalam makam, di dalam kuburan, apa bahasa Maduranya apa kuburan itu? Hah? Kuburan.
kuburan. Orang itu kalau ya terserahlah bahasanya apa saja. Bukan kuburan. Oh bukan. Orang itu kalau sudah berada di dalam makam, di dalam kubur, ini tidak lain kayak orang yang tenggelam, yang selalu minta tolong. Kal gharikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au ummin au waladin au akhin au sadiqin sikati. Selalu menantikan doa-doa yang dikirimkan dari bapak, ibu, anak, saudara atau teman-teman dekat. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika doa-doa itu sudah dilantunkan dan dikirimkan kepada mereka semua, ini jauh lebih istimewa menurut al-amwat, menurut orang-orang yang sudah pada di apa tadi namanya? Kuburan, apa? Kuburan daripada dunia dan seisinya. Mungkin sebagian kita ini kurang percaya terkait hal-hal semacam itu karena jangan belum pernah nyoba. Mati dululah coba. Nanti coba akan kita kasih hadiah Fatihah. Insya Allah sangat membahagiakan itu semua. Wa innallaha la yudkhilu ala ahlil kubur min du'ai ahlil ard amsalal jibal. Dan doa itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita kirimkan itu datangnya laksana gunung-gunung, artinya luar biasa besarnya. Wa inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfar lahum. Dan memang hadiah yang bisa kita berikan kepada beliau-beliau yang sudah pada mangkat adalah memintakan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebuah keharusan seorang anak untuk kemudian terus berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun orang yang diberi rezeki atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu ia pakai untuk membahagiakan kedua orang tuanya, kecuali mendapatkan kedekatan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dekat sekali. Kemudian ada beberapa sahabat matur, wa illam yakun fid dunya walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kalau orang tuanya sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, bitasadduq wa it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an awid du'a. Mungkin sedekah dengan cara kasih makan, bacakan Quran, bacakan doa dan lain sebagainya. Jadi kalau mendoakan orang tua hanya doa saja, tidak ada makannya, ya kurang sepi. Nggih, tidak baik juga begitu loh. Tapi makan saja tanpa doa, tanpa bacaan-bacaan, ya tetap kurang istimewa. Tapi yang paling tidak istimewa ada doa, tidak ada makan. Apalagi yang jauh-jauh kayak kita ini. Kita ini dari Kediri, Pak, jauh sekali. Kalau Romo Kiai Ali tidak terlalu jauh, Pak. Tapi kalau kami ini jauh sekali dari Kediri dan kami sudah sangat tomak sekali dengan makanan. Nyampe sini dikasih pekerjaan, harusnya nyampe sini kasih makan, bukan kasih pekerjaan. Loh, betul itu. Tapi yang paling penting apapun yang dilakukan oleh keluarga Romo Kiai Ismail, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apa, Pak? Mohon maaf ini. Kadang-kadang di antara kita ini memang kurang punya kesempatan untuk kemudian berbakti kepada orang tua kita ketika beliau-beliau masih hidup. Makanya Rasulullah mengatakan, inna rajul la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Kadang-kadang orang tua kita sudah meninggal, padahal kita ini belum sempat sama sekali untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kemudian beliau dawuh, fayata'allaha lahuma min ba'dihima. Tapi kalau bahasa Jawanya kersane ngalah, kalau bahasa Madura apa ya? Dilalah niku napa ya? Bahasa Maduranya apa? Kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini atau orang ini dibuka pintu hatinya, kemudian mau mendoakan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya masih hidup sama sekali nggak memiliki kepedulian, atau ya peduli tapi setengah-setengah, pokoknya kurang berbakti lah. Tapi setelah orang tuanya meninggal, hatinya dibuka oleh Allah, dia mau mendoakan, dia mau sedekah atas nama kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Fayaktubuhullahu ta'ala minal barin
fayaktubuhullahu ta'ala minal barin. Dan pada akhirnya anak ini, orang ini yang pada masa hidup kedua orang tuanya tidak termasuk orang yang berbakti, ternyata ketika orang tuanya sudah meninggal malah ditulis sebagai orang yang berbakti. Wong sedekah atas mayit itu kata Rasulullah gampang. Lau anna rajulan tasaddaqa bi ghura'in laqabilahullahu subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau orang Arab itu menganggap apa ya? Napa ya? Ghura' itu napa ya? Kalau di Jawa kan kikil ya. Kalau di Madura wallahu alam bisawab. Dalam kikil. Napa ya? Oh jadinya kekil. Oh ngoten ya. Tapi kalau itu sampai mahrotnya salah, itu kalau orang Jawa malah bisanya kekel ya. Tertawa kekel. Nah, itu bisa ya. Artinya hanya sekedar ngasih kikil. Mungkin kalau di antara kita kikil itu juga sudah sangat istimewa. Tapi kalau untuk orang Arab, kikil itu sederhana sekali. Artinya sesederhana apapun ketika kita sedekahkan untuk orang-orang yang sudah pada meninggal, wah itu sangat istimewa sekali. Jangan dianggap kemudian kiai-kiai mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian dianggap bid'ah, dianggap apa? Tidak ada. Kiai-kiai itu ngalim tenan, Pak. Kiai-kiai kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama terdahulu kita ini ngalim betul, Pak. Wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbal. Beliau semuanya sangat paham akan itu. Dan apa yang kita lakukan ini adalah warisan daripada para pendahulu kita dengan dalil yang bersifat syar'i. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anha mengatakan, kadang-kadang kan ada beberapa teman-teman kita yang lagi semangat-semangatnya ngaji, kemudian merasa bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini semuanya adalah hal-hal yang tidak berdasar. Tidak bisa, Pak. Sayyidina Umar itu mengatakan, as-shadaqah ba'da dafni yabqa sawabuha ila salasati ayyam. Wa shadaqah fi salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ah. Wa shadaqah fi sabi' yabqa sawabuha ila 25 wa minal 25 ila 40 wa minal 40 ila al-mi'ah wa minal mi'ah ila sanah wa minas sanah ila alfi am. Ketika ada orang meninggal kemudian kita menyedekahkan sesuatu, yabqa sawabuha, pahalanya akan terus mengalir sampai hari ketiga. Makanya para masyayikh Nahdlatul Ulama kemudian mengadakan kegiatan yang namanya telung dinanan. Kalau di sini apa ya? 3 harian. Telok arean. Nah, cocok ya. Pun kata ilmu kula dia, telok arean. Kemudian mengadakan lagi 7 harian. Yabqa sawabuha ila sab'ah wa shadaqah yaumas sabi' yabqa sawabuha ila 25. Tapi kita didiskon, Pak, supaya tidak terlalu memberatkan. Langsung lompat ke 40-an. 40 hari, gitu kan? Wa shadaqah wa min 25 ilal mi'ah. Kemudian nyatus dino. Kalau di Jawa nyatus dino, kalau di sini apa? 100 harian ya. 100 harian, pokoknya hariannya yang kita paham. Saya juga khawatir salah. 100 harian sampai setahun sampai 1000 tahun. Terus begitu. Artinya semuanya berdasar, Pak. Jangan dianggap kemudian nggak ada dasarnya. Saya malah ingat ini. Ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, Sayyidina Umar itu langsung perintah sahabat Suhaib. Suhaib Ar-Rumi, itu Maula bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suhaib, redaksinya begini. Seingat saya ini, Pak, di hayati sahabat. Tapi sangat bertanggung jawab saya akan ingatan saya. Lamma hadudhira Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, amara Suhaiban ayusalliya bin nasi salasa ayyam. Ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, beliau memanggil Suhaib kemudian memerintahkan untuk menggantikan beliau sebagai imam di masjid selama 3 hari. Wa amara ayyuj'ala lin-nasi ta'am. Kemudian dia perintahkan untuk bikin makanan sebanyak-banyaknya. Fayut'amu hatta yastakhlifu insana. Ini semua harus diopeni, semua harus kasih makan. Orang yang datang semuanya kasih makan sampai nanti ada yang terpilih menggantikan saya. Falamma raja'u minal janazah
Falamma raja'u minal janazah, ketika semua orang sudah pada pulang dari mengantarkan jenazahnya Sayyidina Umar, ji'a bi ta'am wa wudi'atil mawaid. Makanan-makanan disajikan. Makanan-makanan disajikan. Kemudian mawaid itu kayak gini nih, mawaid itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya rampatan, kalau ya pokoknya gini nih. Ini namanya mawaid. Kalau ini namanya at-ta'am. Ini namanya mawaid. Disediakan semuanya. Tapi fa'amsakan nasu anha. Tidak ada satupun yang mengambil itu. Lil huzni alladzi hum fih. Karena mereka masih pada susah ditinggal Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Susah semua. Faqala Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Sayyidina Abbas langsung berkomentar. Inna Rasulullah qad mat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa mata Abu Bakrin As-Siddiq fa'akalna ba'dahu wa syaribna. Dulu ketika Rasulullah wafat, semua tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan, kita tetap makan, kita tetap minum. Kemudian ditinggal Abu Bakar, kita tetap makan, tetap minum. Sudah. Wa innahu la budda minal ajal. Ajal tidak mungkin untuk kemudian kita hindari. Ajal nopo nyai bahasanya ajal, mati. Kematian tidak mungkin kita hindari, itu pasti, Pak. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sudahlah, jenengan mau vaksin 19 kali, mau pakai masker double 7, kalau sudah waktunya hatam, wassalam. Saudara, mati ya mati saja, tidak masalah. Permasalahannya ayat terusannya. Summa tu'adduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Permasalahannya adalah yaitu tadi, CCTV Allah Subhanahu wa taala tidak pernah error. Matinya ya mati saja. Permasalahannya semua kelakuan busuk kita ini akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita yang ada di sini banyak kemudian orang menganggap kita ini baik ya karena ditutupi dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok semuanya dibuka, Pak. Dibuka. Makanya penutupan kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan, semoga Allah tidak memperlakukan kita sebagaimana semestinya. Karena apa? Semestinya orang-orang kayak kita ini mesti mendapatkan azab wal iqab minallahi subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa kita. Tapi semoga Allah tidak melakukan itu. Allah tidak melakukan itu. Saya teruskan. Ketika semuanya seperti itu, akhirnya wa maddal Abbas yadahu fa'akala. Kemudian Sayyidina Abbas mengambil makanannya, wa madda annasu aydiyahum. Semuanya makan. Artinya apa? Benar, agama Islam memang dari dulu dibangun akan asas makan-makan, Pak. Itu loh, Abdullah bin Salam, bukan Abdus Salam. Kalau Abdus Salam beliau ini tokoh Nahdlatul Ulama masa depan. Ini Abdus Salam. Abdullah bin Salam salah satu sahabat yang bergeser dari Yahudi kemudian masuk Islam, salah satu ulama Yahud. Beliau mengatakan, awwalu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ja'a bil Madinah annahu qala ya ayuhan nas at'imut ta'am. Pertama kali apa yang saya dengar ketika Rasulullah datang ke Madinah, pertama kali pidatonya adalah at'imut ta'am, makan. Jadi kalau orang NU dimanapun, acara apapun, model apapun, ya kenduren ini yo mangan ngene iki, Pak. Terus ini kapan mangane? Aku mulai panik. Terus ini kita kapan makannya? Lah enggak. Iya, Pak. Ini Masya Allah. Jangan sampai tidak ada makannya ini. Saya tadi itu sudah panik, Pak. Ini acaranya di mana? Di masjid. Langsung putus asa saya. Aduh, gak di rumahnya Mas Torul. Berarti jauh dari makan ini. Waduh. Alhamdulillah. Enggak, tapi kan celak ya Sidoarjo ya. Exit tol langsung Suramadu. Alhamdulillah, moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting moga-moga barokah kumpul-kumpul kita, terjadi kekompakan dan kerukunan baina wa bainakum. Ya, kompak ini
ini penting sekali, kompak ini penting sekali, rukun itu penting sekali, dan moga-moga kita semua diberi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun lah itu bentuknya. Bagaimana cara kita bersosial? Saya paling suka itu membaca tulisannya Romo Kiai Ali. Betapa Mbah Kiai Ali dari 90 tulisannya, Mbah Kiai Ali itu selalu menekankan bagaimana pentingnya hubungan kita di antara sesama. Ngaten ya ini. 90% tulisan Kiai Ali itu bermuara kepada pentingnya kita membangun hubungan di antara sesama. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran orang pesan baginda Rasulullah orang. Tapi memang sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran kan ngaten ya ini. 90% Al-Quran itu isinya adalah bagaimana kita muamalah muasyarah bainana, bagaimana cara kita bersosial di antara sesama, bagaimana kita memastikan tidak ada yang terluka baik oleh tangan kita atau kelakuan kita, ataupun yang paling pedih adalah ucapan kita. 5%-nya adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 95% itu urusannya bagaimana kita ini memastikan keberadaan kita adalah kenyamanan bagi orang lain, dan juga kisah-kisah masa lalu yang kita jadikan i'tibar. 5%-nya itu baru hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Positif itu. Romo Kiai Nawawi mengatakan, Mbah Kiai Nawawi kakeknya Pak Ma'ruf Amin wakil presiden, inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua muara perintah Allah itu kembali pada dua hal, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Dua hal. Quran sakmono gedene 30 juz, 30 juz hanya memerintahkan dua hal. Satu, ta'zim lillah, yakni tauhid lillah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki kasih sayang dengan sesama. Semoga kita semua benar-benar diberi akhlak karimah, dan semoga keberadaan kita benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali, sama sekali tidak pengen saya mau itu. Saya hanya pengen sebetulnya kalau nggak macet, kalau nggak karena ada dangdutan tadi itu. Ada dangdutan Pak tadi Pak, di mana itu? Di Blega. Saya sudah, kok nggak ini aja acaranya? Belgia. Dalam Belgia. Oh ya. Itu ada acara Pak. Wah, saya sudah sangat berharap acaranya Mas Dorul yang itu, bukan yang ini, yang itu Pak. Menarik sekali kayaknya Pak, seru sekali. Ternyata saya dibilangin sama supir saya, bukan ini Gus acaranya, masih di depan. Sini saja. Tidak mau. Sini saja, tidak mau. Wah, saya hanya ingin mendengarkan daun-daun Romo Kiai Ali. Oke lah. Moga-moga daun-daun Kiai Ali benar-benar menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum.